Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini di masjid ini, di tempat yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita sebagai umat beliau. Kalau kita rasakan, baru kemarin kita melaksanakan ibadah Jumat. Sekarang kita duduk lagi bersama-sama untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Rasanya baru kemarin kita menikah, sekarang kita sudah mempunyai anak. Rasanya baru kemarin kita punya anak, sekarang kita sudah mau mempunyai cucu. Ternyata hari demi hari yang kita lalui, dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun itu sebetulnya bukan waktu yang lama. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa hidup manusia di dunia ini seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Bukan seperti orang yang berjalan di atas jalan, tetapi menyeberang jalan. Mengapa beliau mengibaratkan begitu? Karena yang namanya menyeberang itu tidak akan lama. Begitu juga dengan hidup di dunia ini, tidak akan lama. Kalau sekarang umur kita ditambah 100 tahun, apakah di antara kita masih ada yang hidup? Ataukah tahun sekarang ini dikurangi 100 tahun ke belakang? Apakah manusia-manusia yang dulu masih ada yang hidup sampai sekarang? Kita ini semua adalah manusia baru. Pasti manusia akan datang silih berganti. Yang kedua, mengapa Rasulullah SAW mengibaratkan kehidupan ini seperti orang yang menyeberang jalan? Tentunya menyeberang jalan itu harus hati-hati. Ada rambu-rambu yang harus ditaati. Tengok kanan kiri, depan belakang. Begitu juga dengan hidup di dunia ini, harus penuh dengan kehati-hatian. Mau di kantor, mau di rumah, mau dimanapun, hidup itu penuh dengan aturan. Apa yang harus diucapkan dan apa yang harus dikerjakan, semua sudah ada aturannya. Hidup yang sedang menyeberang ini, sadar atau tidak sadar, kita sedang berbaris yang teramat rapi. Yang barisan ini sedang menuju satu pintu. Yang mau tidak mau, kita akan memasuki pintu tersebut. Pintu apakah gerangan? Yaitu pintu kematian. Belum tentu orang yang paling tua berada di barisan paling depan. Bisa jadi cucu kita yang lahir tahun ini berada di barisan paling depan.
Belum tentu orang-orang yang terkapar lagi sakit di rumah sakit berada di barisan paling depan. Bisa jadi kita yang sehat bugar berada di barisan paling depan. Masyarul muslimin, Jumat rahimakumullah. Siapa yang bisa menjamin setahun lagi kita masih hidup? Karena Allah mematikan orang tidak menunggu harus sakit dulu. Allah mematikan orang tidak usah dengan tsunami, tidak usah dengan gempa bumi, tapi hanya dengan virus kecil pun yang ada di dalam tubuh manusia, Allah bisa mengakhiri hidupnya. Tidak ada satu jengkal tanah pun di muka bumi ini yang aman dari kematian. Namun bagi orang-orang yang beriman yang konsisten menjalankan perintah Allah, tidak perlu takut. Paling tidak dia selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mati dengan cara apapun, orang seperti ini wala khaufun wala hum yahzanun, tidak akan pernah takut apa yang akan dihadapi nanti sesudah mati, dan tidak akan sedih berlarut-larut. Ma'asyiral muslimin, Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan menjalankan Islam dengan sebaik-baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengomentari maksud ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, yang yakin ada hidup setelah mati, yang meyakini adanya surga dan neraka, yang meyakini kalau kita baik akan dibalas baik, kalau buruk akan dibalas buruk, maka lakukanlah 3 hal. Yang pertama yaitu orang yang beriman itu harus senantiasa taat. Jangan punya semangat sekecil apapun untuk bermaksiat. Maksiat bisa berarti mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Maksiat juga bisa dalam bentuk meninggalkan yang diwajibkan, termasuk judi, mabuk, zina, itu sudah jelas maksiat. Tidak sholat 5 waktu pun itu termasuk maksiat. Yang kedua yaitu orang beriman itu harus senantiasa ingat dan tidak boleh lupa. Orang beriman tidak boleh lupa apa yang diwajibkan Allah pada dirinya. Orang beriman tidak boleh lupa apa saja yang diharapkan Allah pada dirinya. Paling tidak syariat Allah yang berkaitan dengan diri pribadi. Orang beriman tidak boleh lupa dengan cara wudu yang benar, cara salat yang benar, menutup aurat yang benar. Hati-hati, jangan sampai kita melupakan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang beriman itu harus senantiasa syukur kepada Allah dan jangan sekali-kali melakukan kekufuran. Manfaatkan segala nikmat yang Allah berikan pada dirinya di jalan yang baik. Inti dari komentar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ayat ini yaitu seorang mukmin jangan semangat melakukan dosa, sebab dosa sekecil apapun bila terbawa mati lalu tidak ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat tidak ada balasan selain dari neraka. Sedangkan neraka adalah satu tempat yang makhluk manapun tidak akan sanggup untuk diam di dalamnya. Bahwa kita harus lebih berhati-hati di dalam kehidupan ini. Pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan kematian kita akan menjemput kita. Yang jelas kematian adalah sesuatu hal yang pasti yang akan menghampiri kita semua.
Allah peringatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.